Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam Kristus Yesus. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan. Untuk menyambut sukacita kita dalam aktivitas hari ini, mari kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Odo hiras nirohata maradopon ibana, molo tapangido manang aha marguru tulomo nirohana, tangi hononna dohita. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, doa merupakan nafas kehidupan rohani orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita sering melakukannya dengan sungguh-sungguh dan menjadi rutinitas kita setiap saat. Banyak permohonan dan harapan yang kita nyatakan di hadapan Tuhan melalui doa dan menginginkan Tuhan mengabulkannya dengan sesegera mungkin. Oleh karena dorongan keinginan dan kebutuhan atau dorongan persoalan hidup yang kita alami, membuat kita terkadang seperti memaksa Tuhan untuk mengabulkan setiap doa kita. Ada dua kunci kehidupan berdoa di dalam ayat ini, yaitu yang pertama, keberanian percaya, dan yang kedua, meminta menurut kehendaknya. Yang pertama, keberanian percaya. Secara harafiah berarti kebebasan berbicara, keterbukaan, atau keberanian untuk menyatakan. Hal inilah sebagai bukti bahwa kita adalah anak Allah yang berhak untuk datang kepada Bapa tanpa rasa takut, tanpa rasa malu atau ragu. Keberanian dalam hal ini bukan karena kita hebat atau karena perbuatan baik kita, tetapi karena Yesus telah menjembatani dengan pengampunan melalui kematiannya. Yang kedua, meminta menurut kehendaknya. Terkadang orang Kristen hanya berdoa ketika dihadapkan pada persoalan hidup di dunia ini. Meminta menurut kehendaknya merupakan jaminan bahwa setiap doa yang selaras dengan rencana dan tujuan Tuhan pasti akan terkabul. Berdoa, memohon sesuai kehendak Tuhan, berarti kita hanya fokus pada keinginan kita. Kita tidak hanya fokus pada keinginan kita, tetapi lebih fokus pada kehendak Allah. Kita berdoa, meminta sesuai kehendak Tuhan, karena Dia Maha Tahu. Jika kita hanya melihat saat ini, melihat hari ini atau tahun ini, sebaliknya, Tuhan melihat sangat jauh ke depan yang mencakup kekekalan. Ketika kita mengatakan, jadilah kehendak-Mu, itu artinya bahwa kehendak Tuhan yang terbaik bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehendak Tuhan membawa kedewasaan rohani. Kita cenderung berdoa untuk kenyamanan dan kelegaan. Namun,
Seringkali kehendak Tuhan datang dalam bentuk tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan. Namun di balik semuanya itu kita harus menyadari bahwa itulah cara Tuhan untuk mendewasakan iman kita, supaya semakin kuat dan tahan uji. Jangan berhenti berdoa, sekalipun Tuhan belum mengabulkannya. Jangan meninggalkan doa, sekalipun Tuhan tidak menjawabnya. Jangan kecewa jika Tuhan tidak memberikannya. Jadilah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami saat ini. Engkau tahu bahwa segala persoalan dan suka duka kami dalam hidup ini. Engkau tahu apa yang kami inginkan dan yang kami butuhkan dalam menjalani hari ini. Semuanya itu sudah dan akan kami sampaikan di dalam doa kami masing-masing. Banyak doa yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu, namun kehendak-Mu lah yang terjadi. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa kami ini. Amin. Shalom.